Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau belajar dari seorang tokoh yang dicatat Alkitab, yaitu Yosafat. Kita buka 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ayat 2. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haeson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan yang percaya. Katakan amin. Bapak Ibu, melalui kisah hidup Raja Yosafat ini yang merupakan raja kesekian setelah Salomo mati, yang memerintah di Yerusalem, Raja Yehuda. Dan kalau saudara lihat biografinya, Yosafat ini adalah seorang raja yang takut Tuhan. Salah satu karyanya yang dicatat dalam Alkitab, kalau Bapak Ibu perhatikan, dia ini merobohkan segala tugu-tugu berhala, penyembahan berhala, saudara. Nah, itu terobosan yang dibuat oleh Yosafat ini. Dan Yosafat ini juga merupakan besan dari Raja Beringas Israel Utara Samaria, yaitu Ahab. Mereka ini besanan, saudara. Mereka sama-sama hidup. Yosafat di Yerusalem, Ahab di Samaria, memerintah pada waktu itu. Dan dikatakan di dalam Alkitab ini, saudaraku, menjelang akhir pemerintahannya, ada sebuah peristiwa yang dialami oleh Yosafat dan itu sangat menggentarkan hati dan kehidupan. Apa itu, saudaraku? Saudara, kita sudah baca tadi ayat 1 sampai 4, di mana dikatakan tiba-tiba Yosafat mendapat berita bahwa ada 3 kerajaan atau ada 3 negara dari negara-negara tetangganya, kerajaan tetangganya, yang tidak diberitahukan oleh Alkitab alasannya, tapi mereka bersekutu mau menyerang Yerusalem. Dan saudara, tentu hal itu bukan berita baik bagi Yosafat. Bukan berita baik. Kenapa? Karena perlawanan itu tidak wajar, gitu loh. Tidak wajar. Mungkin kalau satu kerajaan lawan satu kerajaan masih is okay. Tapi ini 3 kerajaan bersekutu, saudara. Dan saudaraku, pada saat-saat seperti itu Yosafat itu sempat mengalami goncangan di dalam hatinya. Tapi pada akhirnya nanti kita lihat Yosafat ini berkemenangan. Oleh karena apa? Itu yang mau kita pelajari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa kita perlu belajar dari hal ini? Karena realita hidup yang sedang terjadi pada saat ini bukan hanya di bangsa kita, ya. Tapi beberapa negara, beberapa bangsa di belahan dunia mengalami persoalan yang sama. Dan tidak banyak orang yang seperti minggu lalu saya katakan, stres, tidak bisa tidur, pulang selera makan, jadi kurang produktif dalam setiap pekerjaannya. Oleh karena apa? Hati dan pikiran mereka terkuras ke situ. Nah, kalau minggu lalu saya katakan, secara umum mungkin itu lazim saja, tapi sebenarnya bagi anak Tuhan itu sebuah persoalan. Kenapa? Karena ada banyak sekali janji di dalam Alkitab yang diberikan kepada anak Tuhan sebagai jaminan bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Itu sebabnya kita mau belajar pada saat ini. Kalau kita belajar ini, bukan berarti saya mau katakan Bapak Ibu adalah orang-orang yang gelisah, orang-orang yang tertekan, bukan. Tetapi yang saya mau katakan seperti ini, sampai detik ini
kita masih mengalami peperangan-peperangan dalam kehidupan kita. Peperangan ekonomi, peperangan kesehatan, peperangan situasi di sekeliling. Kita masih ada di situ, saudara. Dan sampai kita innalillahi wa innalillahi itu merupakan bagian dari hidup kita. Tapi di dalamnya kita perlu memiliki kecakapan hidup untuk menanggulanginya, sehingga ketika kita pun menghadapinya, hal itu tidak mengganggu hati dan pikiran kita, apalagi persekutuan kita kepada Tuhan. Saudara, kita mau lihat satu persatu bagaimana cara terbaik menangani persoalan-persoalan hidup kita atau peperangan-peperangan dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudaraku, kenali musuh saudara. Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat 1 dikatakan demikian. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Dari pembacaan ini jelas sekali memberitahukan kepada kita siapa yang menjadi musuh atau yang memusuhi kerajaan Israel Selatan, yaitu Yehuda, Yerusalem. Jelas sekali dikatakan yang pertama di sana orang Moab, yang kedua orang Amon dan juga orang Meunim. Yosafat tahu siapa yang sedang berencana mau menghancurkan dia. Dan oleh karena itulah kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 3 dikatakan demikian, Yosafat menjadi takut. Karena apa? Karena dia tahu siapa musuh yang datang ini. Dia kenali yang pada saat itu mungkin hatinya bisa begitu gentar, hatinya begitu takut. Oleh karena perlawanan yang tidak seimbang. 3 kerajaan lawan 1. Tapi saudara, apakah dengan 3 lawan 1 itu lalu menghambati Tuhan untuk menolong seseorang? Tidak sebenarnya. Tapi yang saya mau katakan demikian, mengenali siapa musuh itu penting bagi kita. Kenapa? Supaya kita tidak salah bersikap, supaya kita tidak salah menangani, supaya kita tidak salah berespon. Pengenalan kita akan musuh-musuh yang sedang kita hadapi itu akan mempengaruhi sikap hati kita. Kalaupun kita mau melakukan counter, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi tidak membabi buta. Nah saudaraku, orang percaya itu, Alkitab berkata, musuhnya itu apa coba? Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, dan roh-roh jahat di sekeliling kita. Itu yang dikatakan di dalam Efesus, itu lawan kita, itu musuh kita. Sekalipun realitanya kadang-kadang orang-orang percaya berpikir lawan mereka itu adalah sesuatu yang kasat mata itu, padahal sebenarnya bukan. Yang Alkitab katakan itu, kenali dulu alam rohnya, karena semua bersumber dari situ. Ketika kita tahu itu, kita akan bisa bersikap bagaimana menanggulanginya. Tapi yang kedua yang saya mau katakan Bapak Ibu, sebenarnya musuh terhebat dan peperangan terdahsyat yang perlu kita lakukan untuk mengenali musuh kita itu bukan musuh-musuh eksternal, bukan. Kalaupun dikatakan udah kita simpulkan itu setan dan antek-anteknya. Iya, betul. Sampai saat ini kita masih bertentangan dengan makhluk itu. Tetapi saya mau beritahu, sebenarnya kekuatan setan pun tidak akan pernah sanggup menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kalau mereka mengerti, kalau mereka bisa mengenali, kalau mereka bisa mengidentifikasi musuh yang dari dalam itu. Apa itu? Sikap hati. Itu musuh yang paling dahsyat. Perlu kita tahu itu. Kalau saudara bisa memahami itu, bisa mengenali itu, dan saudara bisa menanggulanginya dengan baik, dengar baik. Kekuatan dari luar itu sedahsyat sehebat apapun, itu tidak akan pernah sanggup menjatuhkan saudara. Tidak akan pernah. Apa itu? Sikap hati.
Di dalam hal ini apa? Rasa takut. Rasa takut itulah musuh yang terhebat sebenarnya. Rasa takut itulah musuh yang paling dahsyat sebenarnya bagi kita. Sebab kalau batinmu tenang, jiwamu tenang, sekali lagi sebesar apa masalah dari luar menerpa saudara, saudara tidak akan pernah kalah. Kalau saudara bisa menang di dalam. Amin. Itu sebabnya penting sekali bagi kita mengenali musuh kita yang sesungguhnya. Siapa sih? Ayo. Dengar, musuh terbesar itu adalah sikap Anda. Rasa takut kita itu musuh kita yang paling besar. Seperti saya katakan, dari satu sisi rasa takut mungkin bagi sebagian orang wajar. Oke lah, kita katakan aja wajar. Tapi akan menjadi tidak wajar ketika rasa takut menguasai seseorang. Kalau rasa takut dipergunakan seseorang dengan cara positif, itu baik adanya. Tapi kalau rasa takut membuat seseorang jadi tidak berbuat apa-apa, itu yang berbahaya. Bahkan itu bisa melumpuhkan semua produktivitas yang ada di dalam diri kita. Potensi-potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita bisa mandul ketika kita tidak bisa mengatasi rasa takut kita. Ya. Ayo saudara. Situasi dunia pada saat ini sedang gonjang-ganjing. Sampai saat ini. Coba saudara berpikir dulu. Sebenarnya yang paling saudara takutkan itu apa sih? Sebenarnya itu ada di luar atau ada di dalam? Coba saudara berpikir. Kalau saya mau katakan itu ada di dalam. Kalau hatimu tidak ketakutan di dalam, atau takut oke lah, sah-sah saja. Tapi saudara bisa menanggulanginya, ekspresimu keluar itu pasti beda. Amin saudara. Amin. Apalagi kalau saudara paham bahwa sebenarnya hal-hal yang sedang terjadi ini itu sudah dikasih tahu oleh firman. Di rumah doa minggu lalu saya sudah jabarkan ini kepada orang-orang yang datang doa. Lalu di Komsel juga tempoh hari saya coba bagikan sedikit. Saya bagikan bukan nakut-nakutin, tapi mempersiapkan Bapak Ibu menghadapi situasi tersulit sekalipun. Ayo buka dulu ayat itu. Lukas 21 ayat 11. Saudara perhatikan, ini Yesus yang berbicara. Yesus berkata begini, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Amin saudara. Mungkin sudah berpikir ini maksudnya apa, tiba-tiba ayat ini nyelinap di sini gitu. Yesus sedang berbicara tentang, kalau kita Markus berkata zaman yang baru. Yesus sedang berbicara tentang kondisi mendekati hari-hari terakhir. Kalau saudara lihat nanti judul perikop di kitab Lukas ini, permulaan penderitaan, itu judulnya. Kalau di kitab Markus dikatakan menjelang permulaan zaman baru. Apa yang terjadi menjelang itu? Yesus berkata, saudara, akan terjadi gempa bumi. Akan terjadi penyakit sampar. Kalau di terjemahan firman Allah yang hidup itu jelas sekali dikatakan. Penyakit sampar yang dimaksud di sana itu wabah penyakit yang menyerang atau yang sedang mewabah di berbagai negara. Betul ya? Waktu di Komsel saya sampaikan. Iya. Apa sih wabah? Nanti saudara cek di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itulah pandemik. Dan menariknya Yesus berkata begini, ini baru tahap permulaan bro. Ini belum kesudahannya.
Ini belum akhirnya, ini baru start. Baru diawali ini tanda-tanda permulaan zaman baru ini. Yang seperti sekarang ini mungkin. Artinya apa? Kalau ini baru permulaan dan dahsyatnya udah begini, berarti ada kemungkinan yang lebih dahsyat dari ini datang. Ngerti Bapak Ibu? Ngerti? Paham ini? Halo, sekali lagi saya tidak menakut-nakuti saudara. Saya hanya meluruskan keyakinan saudara, kemana kita mengarahkan pandangan kita, kemana kita menggantungkan pengharapan kita. Artinya apa? Kalau ini merupakan nubuatan Yesus, kalau ini merupakan pernyataan Yesus, ini baru permulaan. Artinya masih ada sesuatu yang lebih hebat dari ini. Berarti sikap hati kita yang harus kita bangun dengan baik. Karena kalau itu penggenapan firman, sekali lagi saya tidak melarang saudara berdoa, tapi mau saudara berdoa dari pagi sampai pagi, itu tidak akan pernah berlalu. Dengar itu. Karena apa? Penggenapan firman. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara mengelola hati ini? Supaya kita bisa berjalan menghadapi seperti itu, hati kita bisa tetap tenang dan kita berkemenangan dalam Tuhan. Amin. Itu yang mau kita belajar. Jadi saudara tidak perlu terlalu banyak buang-buang waktu, tengkang sana, tengking sini, hardik sana, hardik sini. Siapkan aja hatimu. Siapkan imanmu bahwa seperti ini adalah sesuatu yang pasti terjadi, bahkan akan datang yang lebih besar. Bagaimana kita bersikap? Amin. Saudara mau hafal ayat sebagai mantra saudara, silakan aja, tapi dengar baik. Itu tidak akan relevan karena ini penggenapan firman. Amin, saudara. Lebih baik kita mengenali musuh kita itu sebenarnya siapa. Kalau saudara lihat musuh saudara itu berasal dari dalam, ayo kelola itu dengan baik. Tapi Pak saya takut, ya wes, kenapa apa? Saudara takut, tapi saya mau katakan demikian. Rasa takut saudara itu jadikan menjadi sesuatu yang positif. Bagaimana menjadikan rasa takut menjadi sesuatu yang positif? Ada caranya. Bagaimana caranya Pak? Kita lihat poin kedua. Cara terbaik menangani persoalan-persoalan hidup atau peperangan hidup, yaitu dengan membawa persoalan atau masalah itu kepada Tuhan. Saudara lihat di dalam ayat 3 ayat 4 dikatakan demikian. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Yosafat takut, yes. Tapi dengar baik, dia sanggup mengidentifikasi. Dia sanggup mengenali siapa musuh terbesarnya. Yaitu rasa ketakutannya. Makanya dikelola, dibawa rasa takutnya itu kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudaraku yang kedua, bawalah persoalan atau masalah yang saudara hadapi itu kepada Tuhan. Di dalam ayat 3, di sini saudaraku, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Terjemahan firman Allah yang hidup, kita lihat. Apa kata terjemahan firman Allah yang hidup? Dikatakan demikian, Raja Yosafat sangat terkejut mendengar berita itu. Ia memutuskan untuk memohon pertolongan Tuhan. Halo, itu firman Allah yang hidup. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini berkata begini. Yosafat menjadi takut lalu ia berdoa minta petunjuk dari Tuhan. Yosafat tahu ini masalah besar. Tapi dia tahu juga bahwa sebenarnya 3 kerajaan ini bukan terlalu masalah bagi Tuhan untuk mengatasinya. Itu sebabnya langkah yang kedua yang dilakukan oleh Yosafat, dia datang membawa persoalan itu kepada Tuhan. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, dia datang berdoa kepada Tuhan meminta petunjuk. Apa yang harus dilakukan?
Itu intinya. Saudaraku, mungkin kita berpikir begini, itu hal biasa Pak, udah sering kita dengar. Betul, saya tidak menyangkalinya. Cuman pertanyaan saya begini, saudara lakukan enggak? Saudara lakukan enggak? Ayo, coba kita uji yuk. Ketika saudara diperhadapkan dengan situasi sulit, benar-benar sulit, mana yang saudara duluan lakukan? Langsung bawa masalahnya berdoa kepada Tuhan atau cari pertolongan kemana-mana? Ayo. Kecenderungan orang ketika dia menghadapi peperangan-peperangan hidup, persoalan-persoalan hidup, cari pertolongan ke sana kemari, betul nggak? Doa itu menjadi alternatif. Hanya sebatas cadangan aja. Kita udah tidak bisa lagi sana sini dan itu segala macam, baru kita katakan, ya udah deh kita berdoa kepada Tuhan. Halo? Ya syukur sih masih diingat doa. Tapi dengar baik, cara terbaik menanganinya. Ketika engkau diperhadapkan dengan masalah, pada saat saudara dikabarkan ada sesuatu begini itu, tindakan yang terbaik itu, datanglah kepada Tuhan. Tanyalah Tuhan. Mintalah petunjuk Dia. Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Amin, saudara. Ini yang sering saya katakan kepada saudara, cuman mungkin udah pada lupa ya. Ya, biasalah saudara. Ya mungkin waktu di sini masih ingat, tapi nanti sore udah tidak ingat lagi gitu loh. Itu yang membuat kita itu kurang bertumbuh. Saudara dengar baik. Kalau engkau lakukan seperti yang dilakukan Yosafat, hatimu tenang. Saya sangat setuju dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dengan firman Allah yang hidup. Yosafat memutuskan untuk berdoa dan minta tuntunan Tuhan. Minta tuntunan Tuhan itu artinya minta petunjuk dari Tuhan. Apa yang harus dia perbuat untuk menghadapi situasi itu. Itulah saudara. Jadi bukan datang kepada Tuhan main tengkang-tengking sana sini. Saya sudah pernah sampaikan kepada saudara, oleh dua hal ini, sangat mungkin doa saudara tidak didengar Tuhan. Masa iya Pak? Iya. Oleh dua hal ini. Yang pertama itu apa? Sesuatu itu Tuhan izinkan terjadi. Kalau itu yang terjadi, sekali lagi saudara mau doa keliling di kota ini, puasa Ester, puasa apapun itu, puasa 40 hari 40 malam, saudaraku dengar baik. Saya pastikan saudara tidak dapat jawaban dari Tuhan untuk itu. Tambah stres ya. Karena apa? Tuhan izinkan persoalan itu terjadi. Tentu kalau Tuhan izinkan ada tujuannya di dalam. Masa iya Pak? Iya. Karena satu waktu di kerajaan Yehuda juga, Tuhan itu mendisiplin bangsa ini oleh karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan salah satunya itu akan dibuang ke Babilonia. Saya tahu. Yeremia itu nangis-nangis datang kepada Tuhan. Yeremia itu bersyafaat kepada Tuhan. Yeremia bilang, Tuhan ampuni bangsa ini, Tuhan pulihkan bangsa ini. Sudah tahu apa jawab Tuhan? Tuhan bilang begini sama Yeremia, nanti cari kitab Yeremia. Beberapa kali Tuhan berbicara, dia bilang begini, jangan doa untuk bangsa ini. Aku tidak mau dengar doa. Kenapa? Hanya karena dengan cara disiplin itulah bangsa ini akan bertobat. Bangsa yang sedang didoakan Yeremia. Jadi kalau situasinya seperti itu, saudara mau doa kemana-mana itu tidak akan mengubah. Yang kedua, kalau yang terjadi itu merupakan penggenapan dari firman Tuhan, saudara mau berdoa kemana-mana itu pun tidak akan pernah mengubah keadaan. Itu sebabnya saya sangat setuju dengan sikap Yosafat ini. Yang diterjemahkan oleh terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dengan firman Allah yang hidup. Kalau di terjemahan baru saudara,
Di sana kan dikatakan, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Kan hanya itu. Tetapi bahasa Indonesia sehari-hari dan firman Allah yang hidup kan menjelaskan. Keputusan Yosafat itu mencari Tuhan untuk apa? Minta tuntunan. Apa? Minta petunjuk Tuhan. Apa yang harus dikerjakan menghadapi situasi ini? Kan itu. Halo. Itu sebabnya sikap ini penting sekali bagi kita. Ketika saudara diperhadapkan dengan situasi-situasi hidup, peperangan-peperangan hidup saudara setiap hari, ayo jangan jadikan doa menjadi alternatif. Jangan jadikan doa menjadi jurus terakhir. Tetapi jadikanlah doa itu menjadi langkah awal. Tuhan, kondisinya begini. Dan saya datang kepadamu nanya nih. Apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya lakukan? Kalau itu saudara lakukan, saudara dengar baik, Anda tidak akan pernah stres. Tidak, kenapa? Hati kita siap. Tapi kalau saudara tidak lakukan itu dan saudara tidak memahami ini, strategi ini, wah, saudara akan capek buang-buang waktu. Dan lama-lama doa saudara tidak jauh, saudara mulai ragukan Tuhan, mulai bertanya, ini Tuhan benar tidak sih, ini gimana sih, ini gimana, ini gimana. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan, apalagi Tuhan kasih tahu begini. Coba kita hubungkan ya, Tuhan bilang begini, COVID ini tidak akan berlangsung, tidak akan berlalu dalam waktu dekat. Siapkan aja hatimu. Bahkan setelah ini masih ada yang lebih dahsyat nanti datang. Persiapkan imanmu. Apalagi kalau Tuhan sudah ngomong begitu. Berarti kita sudah tahu apa yang terjadi di depan sana. Kita bisa persiapkan hati kita. Kita persiapkan mental kita, batin kita untuk menghadapi situasi tersulit. Seperti yang saya jelaskan di minggu lalu. Cara Musa untuk menghadapi situasi tersulit. Dia persiapkan hatinya. Amin. Sehingga saudara bisa tenang. Itu cara kedua. Bawa persoalan saudara kepada Tuhan. Yang ketiga, cara yang ketiga untuk menangani persoalan-persoalan hidup kita, yaitu akuilah ketidakmampuan kita kepada Tuhan. Akui itu. Coba kita lihat ayat 12 dari pembacaan kita. Setelah Yosafat menghimpunkan orang-orang Yehuda semuanya, para imamnya dikumpulkan. Lalu saudara mulai ayat 6, nanti saudara baca apa menjadi isi doa Yosafat itu. Di dalam ayat 12, salah satu pernyataan Yosafat kepada Tuhan ini keren. Karena dia berkata begini, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yosafat tidak sekedar mengenali musuhnya. Dan dia tidak sekedar membawa persoalan itu kepada Tuhan. Tapi yang ketiga, Yosafat mengakui keterbatasannya. Mengakui ketidakmampuannya. Tapi menariknya dikatakan demikian, tapi mata kami tetap tertuju kepadamu. Itu artinya apa? Pengharapannya selalu ada kepada Tuhan. Kalau tidak ada pengharapan Yosafat itu kepada Tuhan, mustahil dia datang kepada Tuhan. Kan begitu saudara? Tetapi di dalamnya dikatakan selalu dia mengakui, Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kami lakukan, kekuatan kami tidak seberapa ya Tuhan, tidak seberapa. Dan saudaraku, sikap ini sangat baik. Kenapa saya katakan sangat baik? Kalau saudara membuka hati di hadapan Tuhan dengan sikap seperti itu artinya saudara mengizinkan Tuhan intervensi di dalam persoalan. Tapi pada waktu saudara merasa bisa sendiri menanggulangi apa yang sedang saudara alami, pada saat itu Tuhan tidak akan pernah bisa masuk di dalam kehidupanmu untuk campur tangan menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Itu akan menghalangi Tuhan untuk melakukan sesuatu di dalam persoalan-persoalan kita hadapi. Tapi selama saudara mau datang kepada Tuhan dan mengakui keterbatasan kita, ketidaksanggupan kita, saudaraku, Tuhan akan masuk di sana.
Karena saudara memberikan ruang kepadanya untuk berkarya, ikut ambil bagian mengurusi persoalan yang sedang saudara hadapi. Masa iya sih Pak? Iya. Itu sebabnya yuk milikilah kerendahan hati saudara. Ya, miliki kerendahan hati. Berserah total kepada Tuhan itu jauh lebih baik menurut saya. Dan setelah dia berdoa begitu, saudara tahu apa respon Tuhan, apa respon sorga? Coba kita lihat ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Siapa yang berbicara ini? Dikatakan adalah seorang keturunan Bani Asaf. Tiba-tiba waktu mereka berdoa, Roh Tuhan hinggap ke atas, ayat 14, ke atas Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf. Dihinggapi Roh Tuhan di tengah-tengah jemaah itu. Ketika Roh Tuhan menghinggapi ini, lalu Tuhan berbicara melalui keturunan Asaf ini. Dan inilah pesan yang disampaikan, pesan dari Tuhan. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Amin saudara. Bukankah itu yang kita rindukan? Amin. Halo. Kita lihat ayat 27. Lanjutannya ayat 27. Ini hasilnya. Alkitab berkata begini. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yehosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Amin. Amin. Bukankah saudara merindukan kemenangan-kemenangan itu? Amin. Caranya bagaimana? Kenali musuh kita. Yang kedua, bawa masalah itu kepada Tuhan. Dan yang ketiga, akuilah keterbatasan-keterbatasan kita. Maka nanti lihat, sorga berespon kepada saudara. Sorga akan bersuara kepada saudara. Sorga akan bertindak kepada saudara. Dan memberikan kemenangan-kemenangan. Oleh karena apa? Oleh karena kita berserah kepada Dia. Zakaria berkata demikian. Bukan karena kuat, bukan gagah. Tapi oleh karena rohku, kata Tuhan. Artinya itu apa? Artinya itu setiap hari kita perlu memberi ruang kepada roh Tuhan, kepada Tuhan sendiri. Untuk bermanifestasi dalam kehidupan kita, menuntun kita, berjalan dalam jalannya, bahkan menghadapi situasi-situasi sulit tersebut. Amin. Itu sebabnya saya mau katakan pada saat ini, selama engkau mengandalkan hidupmu kepada Tuhan, mempercayai hidupmu kepada Tuhan, dan mencari Tuhan, ada kemenangan bagimu. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Dia yang memberikan kemenangan itu. Mari kita datang kepada Tuhan.